Ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi itu disebutkan banyak oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terjadinya banjir darah ketika kaum muslimin sedang beribadah haji. Ya. Dan ini banyak terjadi di tahun 2015. Tahun 2015 sepertinya menjadi tahun-tahun di mana beberapa hadis Rasulullah banyak terbukti. Ya, ciri-ciri kedatangan sang pembaharu ini, sang mujadid ini, itu muncul di tahun itu. Dan itu bertepatan dengan ibadah haji juga. Yang pertama terjadinya banjir darah di Masjidil Haram. Kita pernah menyaksikan ya, ada banjir darah di Masjidil Haram. Mau kita lihat lagi? Jangan, ngeri ya. Yang kedua, kata Rasulullah juga akan terjadinya blood moon. Ya, blood moon, bulan berdarah. Dan itu pas ketika peristiwa ibadah haji. Sehingga Imam Masjidil Haram saat itu mengatakan bahwa ini adalah isyarat kalau Imam Mahdi akan segera datang. Ya, saat itu sampai dibahas demikian. Pada tanggal 28 September tahun 2015. Ini pengamatan di beberapa negara Eropa plus di Mekah terjadinya peristiwa bulan berdarah. Salah satu dari jamaah kami yang pada tahun itu berada di Tanah Suci Mekah ketika berada ibadah haji, beliau menceritakan bahwa saat itu kemudian diadakan sholat gerhana, ya, gerhana bulan berdarah ini. Kemudian ceramahlah Syekh dari Masjidil Haram ini bahwa ini adalah pertanda bahwa Imam Mahdi telah ada di tengah-tengah umat manusia. Saat itu terlihat bulan berwarna merah darah. Ini dia. Terlihat dia berwarna merah darah. Hal ini yang kemudian membuat situasi makin mencekam. Karena di saat itu seolah-olah Imam Mahdi sudah ada. Apalagi memang disebutkan Rasulullah di baiat ketika ibadah haji. Itu tanda yang kedua, para jemaah. Tanda yang lainnya adalah munculnya komet yang berwarna hijau. Dan ini pernah ketahuan di Filipina. Iya. Ini September, masih di bulan September 2015, bertepatan dengan ibadah haji. Momen-momen ibadah haji. Ini pada tanggal 16 September 2015. Itu juga pertanda telah dekatnya kedatangan Imam Mahdi. Nah, para sekalian, kalau beliau sudah ada, berarti fase yang keempat berakhir dan fase yang kelima telah tiba. Apa itu fase yang keempat? Fase di mana Barat memimpin dunia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara Rasulullah sampai hari kiamat terjadi, umatnya ini akan mengalami 5 fase. Yang pertama pada fase nubuah. Fase nubuah ini 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu dipimpin Rasulullah langsung. Dan ini umat Islam memimpin dunia. Fase yang kedua adalah fase khilafah alamin haji nubuah, di mana diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Dan ini berlangsung berapa lama? 30 tahun. Dari 610 Masehi sampai 6221 Masehi. Ya. Bukan 6216, 631 Masehi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Khilafah pada masa umatku 30 tahun. Kemudian sumatakun numulkan adhan. Kemudian akan muncul sistem kerajaan yang turun-temurun. Artinya kekuasaan berpindah dari keturunan dari ayah kepada anak terus sampai kepada penguasa yang terakhir. Dan ini diwujudkan dengan keberadaan dinasti-dinasti Islam mulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Karena mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka ini berlangsung selama 1262 tahun. Allah berikan kekuasaan panjang pada mereka karena mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Dan ini berakhir di tahun 1924 dengan dibubarkannya Turki, diruntuhkannya Turki oleh sekutu di bawah pimpinan Inggris. Dan fase yang keempat adalah fase Mulkan Jabariyah, di mana kita berada hari ini. Dan kita berada di saat-saat terakhir dari fase ini. Karena fase ini
Perkiraan saya hanya akan terjadi selama 100 tahun. Artinya akan berakhir di tahun 2024. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Kenapa saya yakin 100 tahun fase ini berlangsungnya dan 7 tahun lagi? Karena Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan Imam Mahdi juga. Ya, dalam sebuah hadisnya sama, di dalam kitab Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidul hadinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat Islam ini zohir, tegak di muka bumi. Islam akan bersih dari paham-paham sesat dan umat Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita Turki Utsmani, dan itu berakhir di tahun 1924. Maka 100 tahun kemudian 2024. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Sekali lagi penuh sekalian, 7 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang lama, singkat bagi kita. Nah, apalagi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setelah Imam Mahdi dibaiat kemudian beliau memimpin sholat berjamaah subuh, maka beliau kemudian akan memimpin pasukannya tadi kaum muslimin perang, melaksanakan perang yang pertama. Dan perang pertama bukan melawan Israel, bukan melawan Romawi, bukan mengambil alih Konstantinopel kembali, bukan. Justru perang melawan pemimpin-pemimpin bangsa Arab. Ada kaitannya pula dengan diembargonya Qatar oleh negara-negara Arab. Ternyata yang akan diperangi pertama kali adalah raja-raja Arab. Hari ini Turki sedang sibuk melaksanakan latihan perang bersama Qatar. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan Turki akan diserang oleh 80 bendera dari Bani Rom. Ya, sebetulnya akan diserang adalah Suriah, namun mereka akan masuk melalui Turki dan itu akan dihadang oleh Turki. Maka ada kemungkinan memang Turki bersiap-siap menghadapi 80 panji atau 80 negara yang memasukinya, di mana setiap bendera itu terdiri di 12.000 pasukan. Jadi berapa orang yang masuk nanti melewati Turki? 1.960.000 orang dari barat. Hari ini sudah diberitakan hampir 70 bendera. Berarti tinggal 10 bendera lagi, hamba Allah, untuk memasuki Suriah. Jangan dikira Suriah sekarang diam, padahal akan terus berlangsung. Perang Armageddon atau Al-Malhamatul Kubra, orang-orang mengira dalam waktu singkat terjadi begitu saja, begitu tidak terdengar lagi selesai. Ternyata itu masih berlangsung, justru mencapai puncaknya. Sehingga digambarkan para mujahidin mereka menyandarkan pedang mereka dan menyimpan pedang mereka di tempat-tempat di mana mereka menyimpannya. Tiba-tiba muncul seruan untuk berjihad di jalan Allah karena Nabi Isa alaihissalam turun di tengah-tengah mereka. Nah, turunnya Nabi Isa pun nampaknya telah dekat. Karena tempat di mana Nabi Isa akan turun pun sudah banyak dikepung oleh pasukan-pasukan Rusia dan Suriah. Di mana itu? Di Aleppo, Pak Ibu. Ini alasan kenapa Aleppo dihancurkan menurut saya. Karena di Aleppo ini sudah diketahui bahwa Nabi Isa akan turun di sana. Jadi mereka seolah-olah Rusia dan Suriah ini bersepakat, yuk sampai Nabi Isa turun, orang hancurkan heula tempatna. Ngarah terjadi turun. Ya. Kan bae para Allah, andai kan Nabi Isa tidak jadi turun di Aleppo, Bandung siap menambutnya. Betul? Siap menyambut Nabi Isa turun? Siap.